Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi thumma nakhusu khusan khasa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Lirboyo, Syekh Marzuki Dahlan Lirboyo, Syekh Maros Ali Lirboyo, Syekh Hamad Idris Marzuki Lirboyo, Syekh Tahir Marzuki Lirboyo, Syekh Bardul Marzuki Lirboyo, Syekh Irsyad terus dimunturkan banyak Farhan Jangkung Raja Ahmad Hasan dan Narsa Putra Jambas. Annallaha yu'li darajatim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan rahmat-Nya. Alhamdulillahi rabbil alamin, pada siang hari ini kita masih bisa berjumpa, masih bisa bermuajahah kembali dalam majlis yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelak syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan di yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini, pada siang ini kita telah memasuki tanggal 1 Muharram di tahun baru Islam. Mudah-mudahan dengan berkah pengajian ini, dengan berkah kita mengawali tahun ini dengan kegiatan yang positif, yakni pengajian rutinan kita ngaji fikih setiap minggu, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan awal yang baik ini seterusnya kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada siang hari ini kita akan membahas terkait husnudzon. Kita sering mendengar istilah husnudzon, istilah suudzon. Kalau husnudzon itu berarti berprasangka baik, kalau suudzon itu berarti berprasangka buruk. Sering kita dengar, akan tetapi kita sering dengarnya suudzon kepada orang lain itu tidak boleh, husnudzon kepada orang lain itu sangat dianjurkan. Namun kita mungkin jarang mendengar atau jarang tahu bahwasanya yang paling berhak untuk dihusnudzoni, yang paling berhak untuk kita prasangkakan baik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwasanya Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya, yakni Allah, aku sesuai dengan bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Dalam artian, dalam segala permasalahan hidup yang kita hadapi, Allah memberikan
Allah memberikan batasan, Allah memberikan perintah bahwasanya husnudonlah kepadaku, husnudonlah terhadap takdir-takdir yang aku berikan, husnudonlah terhadap semua kejadian-kejadian yang engkau hadapi, husnudonlah kepadaku. Maka aku sesuai dengan apa yang hambaku prasangkakan padaku. Kalau kita menghadapi musibah, kalau kita menghadapi sebuah masalah, selama hati kita itu husnudon kepada Allah bahwasanya oh mungkin maksudnya Allah itu seperti ini, oh mungkin hikmahnya itu seperti ini, oh di balik kesulitan saya mungkin Allah siapkan yang baik untuk saya kelak. Selama husnudon itu selalu kita bangun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan prasangka baik kita. Allah akan mengabulkan, akan memberikan rahmat terhadap kita disebabkan kita itu husnudon kepada Allah. Allah berkata, silahkan hambaku berprasangka apapun kepadaku. Kalau ia berprasangka baik sama aku, maka aku akan memberikan prasangka itu padanya. Aku akan mewujudkan prasangka itu padanya. Tapi kalau hamba itu suudon kepadaku, ya itu pula yang akan aku wujudkan. Maka Allah berkata, ana inda dhanni abdi bi. Sungguhnya aku sesuai dengan apa yang hambaku prasangkakan padaku. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, berprasangka baik kepada Allah itu adalah amalan yang paling afdal. Ibadah yang dikatakan paling afdal. Kenapa? Karena kita selalu memandang baik terhadap takdir-takdirnya Allah. Allah memberikan takdir kita seperti ini, kita tetap berprasangka baik. Oh, mungkin Allah ingin menyiapkan yang baik buat kita nanti. Allah ngasih kita lagi kesulitan rezeki semisal. Kita tetap berprasangka baik sama Allah. Oh, mungkin Allah ingin membuat saya supaya lebih sabar. Oh, mungkin Allah akan mempersiapkan kebutuhan saya nanti ketika memang benar-benar butuh. Oh, mungkin Allah itu belum menjadikan diri saya itu kaya, belum menjadikan diri saya kecukupan, karena mungkin Allah tahu bahwasanya kalau saya kaya, maka saya nggak kuat, akhirnya saya sombong. Maka lebih baik saya bersabar terlebih dahulu dalam kesusahan saya, sambari menyiapkan diri supaya kelak tidak sombong. Selalu berhusnudzon kepada Allah. Allah menyiapkan ini, Allah memberikan hikmah di balik masalah ini. Semuanya kita husnudzoni kepada Allah. Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Allah memerintahkan kepada kita untuk husnudzon kepadanya dan juga husnudzon kepada umat manusia, husnudzon kepada hamba-hambanya Allah. Ibu-ibu, orang yang memiliki prasangka itu layaknya orang yang pakai kacamata. Orang yang pakai kacamata hitam, maka apapun yang dia lihat, meskipun itu warnanya merah, warnanya hijau, warnanya putih, warnanya apapun, maka akan terlihat hitam di mata. Begitu pula yang lain, kalau kita pakai kacamata merah, ya maka apapun benda yang kita lihat akan terlihat merah. Kayak kacamata 3 dimensi zaman dulu itu, Ibu ya. Kacamata 3 dimensi zaman dulu itu kan ada biru, merah, sama hijau. Ya apapun yang kita lihat maka akan berwarna hijau kalau kita pakai kacamata hijau. Lah prasangka seperti itu. Kita kalau sudah berprasangka buruk pada orang lain, sebaik apapun orang itu berbuat, sebagus apapun orang itu bertindak, maka akan terlihat salah di mata kita. Kenapa? Karena sudah diawali oleh suudzon. Kok kita berprasangka buruk? Oh, kayaknya tetangga ini yang kemarin maling sendal saya di sini. Oh, kayaknya si itu tuh yang kemarin ngambil mangkok saya di depan rumah. Maka semua kesalahan-kesalahan dicari. Semua hal-hal yang awalnya mungkin biasa-biasa saja, namun kemudian terlihat buruk di mata orang tersebut. Kenapa?
karena dari awal sudah menanamkan suudzon kepada orang lain. Begitu pula sebaliknya, orang yang husnudzon, orang yang selalu berprasangka baik kepada orang lain, maka dia tidak mudah memvonis orang lain itu buruk. Ketika ada orang lain melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak baik, dia masih husnudzon dalam hati. Dia masih husnudzon, oh mungkin bukan dia. Oh mungkin dia nggak bermaksud kasar. Oh dia mungkin keceplosan, nggak sengaja, nggak niat nyakitin hati kita. Nah itu orang yang selalu berpandangan positif. Orang yang selalu berpandangan baik kepada orang lain. Maka sama seperti pakai kacamata tadi. Maka kalau kita melihat dampak yang seperti itu, sudah sayogianya, sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim-muslimat selalu mengedepankan rasa husnudzon baik kepada Allah maupun kepada hamba-hambanya Allah. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan la yakhibu man ahsana dhanna wa in akhta'a. Orang yang berprasangka baik, maka dia tidak pernah salah meskipun prasangka baiknya itu keliru. Saya ulangi, orang yang berprasangka baik, dia tidak pernah salah meskipun prasangkanya itu keliru. Ibu-ibu berprasangka baik sama tetangganya. Tetangganya ngeliat di depan rumah, ngeliat di jendela, ngeliat di pagar, ngeliat dimanapun itu. Semisal ada tindak tanduk yang mencurigakan, kemudian ibu-ibu tetap husnudzon. Oh mungkin itu ada maksud lain, bukan mau maling kok, bukan mau ngambil apa-apa kok, cuma mau ngeliat aja, cuma pengen penasaran aja, nggak ada maksud apapun. Kalaupun ternyata tetangga itu benar-benar maling, ngambil mangkok ibu di depan rumah, ngambil sendal ibu di depan rumah, semisal, kalaupun memang hal itu terjadi, prasangka baik yang telah ibu canangkan dalam hati dari awal, tetap itu tidak salah. Karena orang yang husnudzon tidak ada salahnya, meskipun prasangkanya itu keliru. Begitu pula sebaliknya, orang yang suudzon dari awal, meskipun prasangkanya itu benar, tetap dia itu dikatakan orang yang salah. Kenapa? Karena dia telah melakukan suudzon. Dan dikatakan bahwasanya iyyakum suudzon, jangan kamu sampai suudzon kepada orang lain. Kenapa? Salah satu dampak dari suudzon itu bisa menyebabkan kita suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Sekarang ibu-ibu bayangkan aja deh, kita itu kalau selalu berpandangan buruk sama orang, ketemu orang hawanya mencurigakan, ketemu orang hawanya nggak percaya, ketemu orang hawanya itu pengen ngumpetin barang-barang kita, ketemu orang rasanya itu pengen ngebayangin kejelekan-kejelekan dia. Orang-orang yang seperti itu cepet tua ini. Cepet tua, kenapa? Banyak hal yang menghantui dirinya. Banyak hal yang membuat dia itu takut. Banyak hal yang membuat dia itu berusaha menghindar dari orang lain. Dia mudah tua. Dia energinya habis untuk melawan rasa takut dia. Dia akan mudah akan mudah berprasangka buruk kepada orang lain, akan mudah memvonis orang lain buruk, akan mudah ngejustis orang lain buruk. Dia akan habis energinya untuk memikirkan orang lain. Tapi kalau orang yang selalu berpandangan baik, enggak, orang itu tidak lebih buruk daripada saya. Meskipun dia kelihatan buruk, saya itu lebih buruk daripada dia. Maka perasaan-perasaan yang seperti ini, ibu-ibu, akan membuat hati kita tenang, membuat hati kita tenteram,
Orang yang tenang itu yang bagaimana sih? Orang yang tenang itu adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa dendam sama sekali terhadap orang lain. Orang-orang yang tidak memiliki musuh dalam hati kepada orang lain. Maka ayo kita benahi hati kita, kita benahi pikiran kita. Jangan sampai kita punya prasangka buruk kepada orang lain. Namun akan tetapi yang namanya husnudon kepada orang lain bukan berarti tidak waspada. Waspada itu harus, waspada itu wajib demi melindungi berbagai hal milik kita, demi melindungi anak-anak kita, demi melindungi keluarga kita. Waspada itu wajib. Akan tetapi waspada itu jangan sampai mengalahkan husnudon kita pada orang lain. Memang antara waspada dengan suudon itu beda tipis. Memang beda tipis. Cuma yang jelas, di bagaimana caranya kita melatih jangan mudah berburuk sangka pada orang lain. Kalau waspada ya nggak apa-apa. Kalau seumpama malam motor kita dimasukin ke dalam rumah, itu namanya waspada. Cuman jangan kok setiap ngelihat orang ketemu di jalan malam-malam berarti langsung kepikiran ini kayaknya mau maling motor saya. Jangan. Kita nutup pintu, nutup pagar ketika kita ada dalam rumah, kita ngunci pagar, silahkan. Itu namanya waspada. Ibu-ibu lagi masak di dalam, di dapur, di belakang, akhirnya pagarnya dikunci, pintunya ditutup, silahkan. Itu namanya waspada. Tapi jangan sampai ketika ada orang lewat di depan pagar ibu, diam sebentar di depan pagar ibu, kemudian langsung ibu vonis bahwasanya itu mau maling. Nah, maka perlu dibedakan antaranya waspada dengan suudzon. Rasulullah itu ibu-ibu, Rasulullah itu adalah orang yang selalu waspada terhadap sahabat-sahabat beliau. Beliau selalu waspada terhadap orang-orang yang ada di sekitar beliau. Namun beliau wala yatruku al-basyashata fi wujuhi. Beliau tidak pernah menampakkan wajah yang masam. Beliau tidak pernah menampakkan wajah yang tidak enak terhadap orang. Selalu sumeh, selalu senyum, selalu ceria di hadapan orang lain. Meskipun waspada itu tetap ada di dalam hati. Namun jangan sampai setiap ketemu orang akhirnya kepikiran begini. Ketemu orang itu akhirnya kepikiran begitu. Lah itu yang akan menyiksa diri kita sendiri karena semua orang di mata kita akan salah dan tidak baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, prasangka baik bukan berarti kita meninggalkan kehati-hatian. Hati-hati dalam berteman, hati-hati dalam mencari jamaah atau mencari orang yang bisa menemani kita jamaah, berhati-hati dalam mencari teman obrolan, bahkan berhati-hati dalam mencari guru. Sekarang ini ibu-ibu ya, di medsos, naudzubillah min dzalik, di medsos, di YouTube, di TikTok, Facebook, dan yang lain sebagainya, banyak orang yang saling mencaci maki ulama. Ini mohon dengan sangat ibu-ibu sekalian jamaah majelis Nurul Jannah jangan ikut-ikutan. Sekarang kan lagi ramai nih ibu-ibu ya, ada yang ngehujat habaib, ada yang bilang Habib ini bukan keturunan Rasulullah, ada yang bilang Habib ini begini, Habib ini begitu. Satu yang perlu ibu-ibu ingat, yang perlu kita ingat bahwasanya kita ikut nimbrung itu tidak ada manfaatnya. Kita ikut komen itu tidak ada manfaatnya. Bahkan malah berpotensi madorot buat kita. Semisal ada orang ngecam habaib, ada orang ngecam ulama, ada orang ngejelek-jelekin ulama A, ulama B, ulama C. Atau ada orang yang bilang, oh ini Habib tidak nyambung nasabnya kepada Rasulullah. Kemudian dicaci maki. Kita kalau ikut mencaci maki, kalau seumpama ternyata beliau memang bukan keturunan Rasulullah, yo kita salah. Kenapa salah? Lah memang kalau bukan keturunan Rasulullah boleh dicaci maki.
Apalagi kalau seumpama ternyata kita benar bahwasanya kalau seumpama itu benar bahwasanya Habib itu merupakan keturunan Rasulullah, kita malah lebih kualat lagi, sudah mencaci maki keturunan Rasulullah. Terlepas dari itu semua, itu bukan urusan kita. Itu sudah ada perdebatan dari zaman dahulu, kita tidak usah ikut-ikut. Yang jelas, kalau ibu-ibu semuanya mengikuti pengajian Majelis Nurul Jannah, maka satu peraturan yang ada adalah jangan pernah mencaci maki orang lain. Baik dia itu mau ulama, baik dia itu mau pejabat, baik dia itu mau siapapun itu orang biasa pun, tidak boleh hukumnya untuk mencaci maki dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada dia, daripada siapa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Imam Abu Bakar Al-Adni, beliau pernah ketika selesai belajar agama, kemudian beliau ingin berdakwah ke suatu tempat, kemudian beliau matur atau bilang kepada ayahandanya, "Ayah, saya ingin berangkat untuk dakwah ke daerah ini." Kemudian kata ayahnya, "Oke, silahkan kamu mau dakwah kemana saja. Cuma sebelum kamu keluar dari rumah ini, kamu harus saya tes. Kamu sudah patut untuk berdakwah atau belum?" Tesnya bagaimana, ayahanda? Tesnya, coba tolong bawakan ke depan saya makhluknya Allah yang hina. Makhluknya Allah yang paling hina siapa? Coba bawakan ke depan saya. Akhirnya mikir Imam Abu Bakar Al-Adni. Beliau berpikir yang lebih hina, yang lebih rendah daripada saya siapa ya? Oh, jangan-jangan murid saya. Coba saya bawa murid saya ke depan ayahanda. Ketika di perjalanan mikir lagi, murid saya itu rata-rata umurnya itu lebih muda daripada saya. Otomatis pengalaman dia dalam berdosa atau jejak rekam dia terkait maksiat pastinya lebih rendah daripada saya. Saya yang umurnya sekian otomatis dosanya lebih banyak. Tapi dia yang umurnya baru sekian bisa jadi dosanya lebih sedikit daripada saya. Kayaknya dia nggak lebih hina daripada saya. Akhirnya nyari lagi, siapa ya yang lebih hina daripada saya itu siapa ya? Oh, coba orang yang maksiat. Orang yang maksiat itu kan semisal lagi minum minuman keras atau lagi judi, itu kan sedang maksiat. Sedangkan saya nggak maksiat. Oh, berarti dia lebih rendah daripada saya. Coba saya ajak ke ayahanda, saya bawain ke ayahanda supaya saya bisa lulus. Ternyata sebelum sampai tempat, sebelum marahin orang maksiat, Imam Abu Bakar Al-Adni berpikir lagi. Loh, orang yang maksiat kalau tiba-tiba dia disadarkan oleh Allah, kemudian dia taubatan nasuha, melakukan taubat yang sebenar-benarnya, maka pastinya dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan dia layaknya anak kecil yang tidak memiliki dosa. Berbeda dengan saya mungkin dohirnya tidak maksiat, akan tapi hati saya selalu maksiat. Hati saya selalu memiliki unek-unek yang tidak baik kepada orang lain. Hati saya selalu suudzon kepada orang lain. Nah, ini akhirnya Imam Abu Bakar Al-Adni mengatakan, oh, berarti saya tidak lebih baik daripada orang yang maksiat. Orang maksiat itu tidak lebih hina daripada saya. Siapa ya? Coba, berarti kayaknya yang lebih hina daripada saya adalah orang kafir. Oh, saya Islam. Mereka yang di gereja kafir. Berarti mereka tidak menyembah Allah. Berarti mereka kedudukannya, posisinya lebih hina daripada saya. Ketika ingin mengajak orang Kristen untuk datang ke ayahandanya, mikir lagi ini Imam Abu Bakar Al-Adni. Tapi orang Kristen itu, orang yang non-Muslim itu, kalau seumpama ternyata sebelum akhir hayatnya mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat,
otomatis semua dosa-dosa puluhan tahun yang telah dia lakukan akan dihilangkan oleh Allah begitu saja. Maka dia akan menjadi fitri kembali. Dia akan menjadi suci kembali. Nah saya, belum tentu saya akhir hayat saya itu berakhir dengan husnul khotimah. Bisa jadi berakhir dengan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Bertahun-tahun mencari harta halal, kemudian ternyata baru 1 hari saja bekerja, kemudian sudah berkhianat, sudah berbohong, sudah menipu ini dan itu. Kemudian Imam Abu Bakar Al-Adni berpikir lagi, siapa ya, kayaknya nggak ada, udah saya nyerah dah. Akhirnya Imam Abu Bakar Al-Adni balik pulang. Ketika di perjalanan ternyata bertemu anjing mati, bangkai anjing di tempat sampah. Pun berpikir lah, ini nih udah najis mugholado, mati jadi bangkai sekalian. Ini nih yang lebih hina daripada saya. Makhluknya Allah yang lebih hina daripada saya ini. Ini aja saya bawa ke ayahanda. Di tengah jalan mikir lagi, oh iya ya, anjing itu kan mati gak masuk surga, gak masuk neraka. Tapi kalau saya mati, bisa saja masuk neraka kalau ternyata amal saya tidak cukup. Ketika saya berada di neraka, sedangkan anjing tidak berada di neraka, maka pada saat itu saya tidak lebih baik daripada anjing. Maka udah, saya nyerah aja sama ayahanda. Ayahanda, saya nyerah. Saya nggak pernah ketemu makhluknya Allah yang lebih hina daripada saya, yang bisa saya bawakan kepada ayahanda. Akhirnya kata ayah beliau, nah ini nih, orang yang berdakwah ya harusnya seperti ini. Orang yang berdakwah itu harus tidak memiliki rasa lebih baik daripada orang lain. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, ibu-ibu. Mengatakan diri atau menganggap diri lebih baik daripada orang lain saja, itu sudah tidak boleh. Apalagi mencaci maki orang lain. Mau itu orang biasa, mau itu habaib, mau itu kiai, mau itu tokoh agama lain, mau itu non-muslim, mencaci maki itu hukumnya tidak boleh. Maka ayo kita tanamkan kita tanamkan pada diri kita, ayo jangan sampai kita mencaci maki orang lain. Kalaupun toh kita sudah punya kebiasaan seperti itu, ayo dihilangkan mulai dari sekarang. Tidak ada faedahnya mencaci maki orang lain. Tidak ada faedahnya mengecam orang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang selalu berprasangka baik, dia akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Karena rahmat Allah akan turun kepada orang-orang yang selalu memiliki pandangan kasih sayang kepada sesama umat manusia. Orang-orang yang selalu menyayangi makhluk-makhluknya Allah, maka Allah akan sayangi pula mereka. Allah akan limpahkan rahmat pula kepada mereka. Terutama kita harus bersangka baik kepada para ulama. Tadi sudah saya singgung. Siapapun itu, kalau memang dia itu berilmu, kalau memang dia itu bisa mengajak kita kepada hal kebaikan, mau dia itu habaib keturunan Rasulullah atau tidak, mau dia itu ulama terkenal atau tidak, selama dia bisa membawa dampak pengaruh positif kepada kita, maka ayo kita ambil, maka ayo kita manfaatkan. Maka inilah fungsinya kita, jangan sampai suudzon kepada orang lain, terutama tokoh-tokoh, terutama guru-guru kita, terutama orang-orang baik di antara kita. Jangan pernah suudzon kepada mereka-mereka. Kemudian termasuk husnudzon juga, ibu-ibu, husnudzon terhadap waktu dan juga pahala yang Allah berikan. Kita harus husnudzon bahwasanya jangan-jangan malam ini adalah malam Lailatul Qadar nisbatnya kalau Ramadan. Maka cobalah saya malam ini nggak akan tidur.
Atau saya tidur sebentar kemudian saya bangun sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir. Jangan-jangan malam ini adalah malam di mana Allah menurunkan maghfirah kepada hamba-hambanya yang mau meminta maaf. Jangan-jangan malam ini adalah malam terkabulnya doa, yang mana Allah kabulkan doa siapapun yang berdoa pada malam ini. Maka kita husnudzon selalu, kita husnudzon. Akhirnya dampaknya husnudzon apa? Kita jadi rajin beribadah, kita bisa jadi rajin sholat. Meskipun seumpama Lailatul Qadar itu tidak terjadi pada malam itu. Tapi kan hati kita sudah tenang. Hati kita sudah berpikir berprasangka baik bahwasanya, oh ini adalah malam Lailatul Qadar. Kita sudah beribadah. Kita sudah bangun tahajud. Apa ruginya kalau seumpama hari itu, malam itu memang bukan Lailatul Qadar? Maka orang yang selalu berprasangka baik tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Begitu pula sebaliknya. Orang-orang yang selalu berprasangka buruk, maka tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Maka dalam riwayat tertentu dikatakan ibu-ibu bahwasanya innallaha khaba'as salas fi salasin. Allah menyembunyikan 3 hal di antara 3 hal juga. Yang pertama adalah ridho yang Allah sembunyikan dalam ketaatan. Yang kedua murka yang Allah sembunyikan dalam kemaksiatan. Yang ketiga adalah sirnya Allah yang Allah sembunyikan pada hamba-hambanya. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ridho dalam ketaatan. Bu, kita itu dalam beribadah yang kita cari bukan pahala. Yang kita cari itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ridhonya Allah itu Allah sembunyikan dalam berbagai ketaatan. Apakah ridho Allah itu Allah sematkan ketika kita beribadah sholat tahajud, atau Allah limpahkan ridhonya itu ketika kita sholat duha, atau Allah limpahkan ridhonya ketika kita itu sedang deres Al-Quran, nambah hafalan, dan yang lain sebagainya. Itu Allah sembunyikan. Ibadah mana nih yang bisa membuka kunci ridhonya Allah? Allah sembunyikan. Supaya apa? Supaya kita bisa husnudzon terhadap semua ibadah kita. Bisa jadi ibadah kita ini yang diridhoi oleh Allah. Bisa jadi ibadah kita ini yang diridhoi oleh Allah. Maka kita terus husnudzon. Yang kedua, murka dalam kemaksiatan. Allah menyembunyikan murkanya, menyembunyikan konsekuensi siksanya di antara beberapa kemaksiatan. Maka kesimpulannya adalah jangan pernah meremehkan amal baik sekecil apapun. Jangan pernah melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Jangan pernah diremehkan. Perkara baik meskipun sedikit, perkara banyak meskipun sedikit, jangan pernah kita sepelekan. Jangan pernah kita kesampingkan. Maka kalau kita melihat orang lain, ada kita melihat pemulung, kita melihat ada orang yang kotor-kotoran kerjanya di aspal, kita melihat ini dan itu orang yang dekil, nggak pernah mandi, dan yang lain sebagainya. Maka ayo kita tanamkan diri kita, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Caranya bagaimana? Ya husnudzon itu. Kita husnudzon kepada apapun itu bentuknya yang Allah takdirkan, yang Allah jumpakan kepada kita, kita harus husnudzon. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, anugerah Allah itu tidak akan terbatas, akan diberikan kepada hamba-hambanya yang selalu husnudzon kepada Allah. Maka dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang indah ini, kita berdoa mudah-mudahan Allah kasih hati kita itu hati yang baik, hati yang tidak pernah punya unek-unek yang tidak baik, hati yang tidak pernah dendam kepada orang lain, hati yang selalu bersih. Kalaupun toh ternyata dulu pernah kotor, kita bersihkan dengan diam.
Diam mulutnya jangan pernah mencaci orang lain. Diam pikirannya jangan pernah suudzon kepada orang lain. Maka insya Allah dengan kiat-kiat husnudzon seperti itu, hati kita akan menjadi bersih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita doakan mudah-mudahan pengajian kita ini selalu langgeng. Entah seberapapun ilmu yang kita dapat pulang dari majelis ini, ayo kita amalkan. Pada siang hari ini kita sudah mendapatkan ilmu meskipun satu. Apa itu? Husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada hamba-hambanya Allah, husnudzon terhadap takdirnya Allah, husnudzon terhadap perbuatannya makhluknya Allah. Ayo kita amalkan ketika nanti di rumah, ketika setelah pengajian ini di hari-hari berikutnya, kalau ada muncul rasa prasangka buruk terhadap orang lain, coba ditata. Ini suudzon apa waspada? Kalau waspada silahkan. Tapi kalau suudzon, kita berprasangka buruk kepada orang lain, maka itu yang tidak diperbolehkan oleh Allah, dan ilmu kita berarti belum diamalkan. Satu persatu ibu-ibu. Satu persatu pada pertemuan ini husnudzon kita dapat, langsung kita amalkan. Insya Allah dengan seperti itu ibu-ibu, kita akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian kajian pada siang hari ini ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wal-afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.